Nah, jadi kalau orang tua ini terus-terusan melakukan toxic parenting di rumah kepada anaknya, itu yang pertama tentu bahayanya anak akan tersiksa secara mental. Salah satunya seperti yang tadi ya, jadi pendiam, tertutup, pemurung. .4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora di Harmoni Keluarga Women and Parenting bersama Lembaga Karin Kalandira. Saya Rini Aprianti masih ngobrol di sini dengan Kak Meilani Fabiola. Untuk hari ini Rabu 20 Januari 2021, Toxic Parenting. Kami dari 0813 1553 sekian. Anak saya dari dulu sampai sekarang semenjak saya marahi dan saya bentak menjadi pendiam. Tapi dia tidak melakukan hal-hal yang negatif, hanya lebih tertutup. Jangan-jangan ini hasil toxic parenting. Ya, kalau dari ceritanya ibu ya. Iya. Kalau dari ceritanya ibu ini karena tadi katanya setelah dimarahin terus jadi pendiam dan tertutup, ya bisa jadi mungkin cara marahnya kemarin atau bahasa yang dikeluarkan pada saat marah itu sempat melukai hati anak ya, membuat anak mungkin merasa sedih, merasa sakit hati, tapi sebagai anak merasa takut untuk menyampaikan ke orang tua bahwa dia terluka dengan kata-kata orang tuanya. Nah, seperti saya sampaikan tadi Mbak Rin, ini sebelum berlarut-larut ya, karena ketika anak tertutup nggak mau cerita, kita susah kan jadinya untuk bisa membantu anak menyelesaikan masalahnya. Kan nggak baik juga ya membuat anak jadi putus komunikasi. Yang pertama harus dilakukan tentunya ketika orang tua sudah sadar pernah melakukan kesalahan marah kepada anak, ya harusnya mendekati anak dan minta maaf. Mungkin itu yang paling penting ya, minta maaf, memeluk anak ya, minta maaf, kemudian sampaikan kepada anak bahwa orang tua itu tetap manusia biasa yang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi bujuklah anak dengan kata-kata yang menyentuh perasaannya, membuat dia sadar bahwa kita itu tidak jahat kok. Kita marah itu bukan berarti kita jahat, bukan berarti kita benci, tetapi pada waktu itu kita hilaf ya sebagai orang tua, karena memang kita manusia biasa juga, punya perasaan, mungkin sedang capek ya, sedang banyak pikiran, khawatir juga. Jelaskan kepada anak kenapa kita marah itu, usahakan supaya anak paham marah itu bukan karena benci, tetapi justru karena kita khawatir, karena kita sayang, yang cuma caranya aja yang salah gitu. Jadi saya pikir kalau memang baru-baru terjadi ya, belum terlalu lama, ini masih bisa didekatin kok. Nah, tadi kita masuk kepada bahaya ya Mbak Rini. Nah, jadi kalau orang tua ini terus-terusan melakukan toxic parenting di rumah kepada anaknya, itu yang pertama tentu bahayanya anak akan tersiksa secara mental. Salah satunya seperti yang tadi ya, jadi pendiam, tertutup, pemurung, menarik diri ya kan. Kemudian anak menjadi pembangkang. Ya, atau sebaliknya, yang tadi pendiam, malah yang berikutnya malahan mungkin suka melawan jadinya, membangkang. Anak mengalami stres berkepanjangan, bisa menderita sakit mental ya, atau sakit secara fisik. Ya, jadi anak-anak yang stres berkepanjangan itu Mbak Rin bisa juga menurunkan imunitas tubuhnya. Jadi bolak-balik sakit, gampang sakit gitu. Kemudian yang terakhir tentunya anak bisa berubah menjadi monster yang nanti akan menjelma pada saat dia menjadi orang tua. Efeknya ke depan ya. Iya betul, karena kan tadi kita udah jelasin bahwasannya orang tua yang toksik itu biasanya adalah hasil dari toxic parenting ketika dia kecil. Oke, kita sebagai orang tua nggak mau punya anak seperti itu, nah kita harus kenali tipe-tipenya dong Kak. Iya, jadi sama seperti orang tua, anak juga punya 5 tipe nih hasil dari toxic parenting. Yang pertama, anak yang sempurna, terlihat sempurna. Jadi bersih, cantik ya kan, ganteng, pinter ya kan, idola di sekolahnya, pokoknya nggak ada celah deh ya. Padahal di dalamnya itu rapuh. Iya, karena
dia kan dipaksa ya, di force ya untuk menjadi seperti yang diharapkan orang tuanya, menjadi pintar di musik, tapi pintar juga di kimia, pintar juga di matematika, ranking 1 di sekolah, tapi juga juara di balet atau di renang dan sebagainya. Nah ini kalau orang melihat dari luar kan ini anak yang perfect ya, gitu. Ngomongnya juga diatur gitu kan, padahal mungkin dalamnya lelah Hayati, lelah, sakit hati dan sebagainya. Kemudian anak-anak yang pembangkang dan troublemaker, ini tipe yang kedua nih. Kalau tadi yang sempurna, ini yang kebalikannya, troublemaker. Jadi dimanapun dia berada selalu bikin masalah. Ya kadang-kadang sengaja bikin malu orang tuanya karena itu sebagai bentuk protes dan kesempatan untuk membalaskan marahnya kepada orang tuanya. Jadi kapan bisa bikin orang tuanya malu, dia bikin ulah di situ. Seperti itu. Tapi biasanya anak-anak seperti ini justru hatinya itu di dalam itu sebenarnya dia tidak sekuat itu, tidak setegar itu gitu. Kalau kita bisa dapatkan tombol hatinya, dia malahan cengeng sebenarnya. Dipeluk gitu. Langsung lagi. Seperti itu. Jadi tampang sangar hati Hello Kitty gitu. Ya itu anak yang kedua. Nah tipe yang ketiga nih, the invisible child. Ini anak yang menarik diri, tidak pernah mau menonjol. Jadi suka rendah diri dan sebagainya. Yang keempat anak yang seperti badut ya, selalu terlihat ceria, ketawanya lepas ya kan, tetapi sebenarnya hanya untuk menutupi depresinya. Gundah gulana ya. Iya. Dan yang terakhir anak parent child, anak yang terlihat lebih tua dari umurnya. Yang mana anak, yang mana orang tua kita nggak tahu. Lebih cepat dewasa ya. Karena terlalu banyak tuntutan membuat dia menjadi lebih tua ya dari umurnya, kemudian merasa bahwa apapun yang dihadapi orang tuanya menjadi tanggung jawabnya juga. Jadi dipaksa untuk mengambil alih tanggung jawab orang tua pada usia yang terlalu muda. Harus diperbaiki kalau gitu kan. Harus memahami orang tuanya, ketika orang tuanya stres dia harus paham. Nah seperti ini, yang mana anak mana orang tua kita nggak bisa bedain. Itu nggak benar. Jadi harus ada perbaikan dalam lingkungan keluarga. Seperti apa nih Kak Mei? Jadi kalau kita sudah sadar kita itu adalah salah satu toxic parents yang tadi kita sampaikan, yang pertama tentunya harus banyak belajar ya. Belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, belajar mengenali anak lebih dalam, kebutuhan-kebutuhan anak ya kan. Belajar membina komunikasi dengan anak, komunikasi yang baik, hindari komunikasi toksik ya. Biasakan untuk mengatakan maaf, tolong, terima kasih ya kan. Kemudian banyak diskusi dengan orang tua lain ya. Bahkan kalau misalnya kita merasa kita punya kecenderungan melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, tidak mampu menahan emosi, mungkin kita juga boleh konsultasi dengan psikolog ya, terutama psikolog anak ya kan. Karena yang tadi saya sebut kembali, sembuhkan dulu lukanya supaya bisa menjadi orang tua yang baik. Semoga kita terhindar sebagai toxic parent dan tidak melakukan toxic parenting ya. Makasih Kak Mei. Sama-sama. Sahabat Sonora, kita sudah ngobrol dengan Kak Melanie Fabiola, founder Karin Keandira. Kita harus pamit, saya Rini Aprianti juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. We'll see you next time. Bye.